Kakak, aku penasaran banget. Zodiak kakak apa? Interesting question, Besti. Sebelum gue spill, gimana kalau kalian tebak dulu ya? Kira-kira gue zodiaknya apa ya? Gue hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, salah. Jadi zodiak gue itu Taurus ya, Besti ya. Kalian di sini ada nggak sih yang zodiaknya Taurus? Atau kalian ada nggak yang punya teman gitu Taurus? Pasti kalian bete banget kan? Soalnya kita itu ya yang Taurus ya. Kita itu susah banget kalau diajak kayak ngumpul-ngumpul gitu. Kita lebih seneng di rumah ya. Kayak energi kita itu kalau di luar tuh kayak terkuras gitu loh rasanya. Anyway, Besti, malam ini gue bikin sambal kecombrang. Soalnya tadi gue bikin pertanyaan gitu kan di IG story. Ini tadi kecombrangnya gue iris-iris, terus digoreng bentar. Pokoknya biar dia panas aja, Besti. Menyala nggak tuh, Besti? Lihat, aduh, ada ikan goreng. Gue nggak tahu namanya ikan apa ya. Pokoknya warnanya tuh merah, bukan kakap, merah panjang kayak gini. Ini 1 ekor sama tahu, jeruk limau, ada pete. Kalian mau disuapin yang mana dulu, Besti, ikannya? Ya udah nih, ikannya nih dipastikan tidak ada tulangnya ya. Jadi open your mouth big nih, Besti nih. Demi apa, sambalnya enak banget. Kecombrangnya tuh masih berasa gitu loh. Soalnya tadi dimasaknya tuh nggak terlalu lama kan. Aduh, ini big bite ini. Dulu ya, gue tuh nggak terlalu percaya sama yang namanya zodiak, life path, apalagi law of attraction. Dulu gue nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu, Besti. Gue tuh kayak, apaan sih orang-orang pada percaya sama hal kayak gitu loh. Tapi sekarang ya, setelah gue kayak pelajari gitu ya, gue kayaknya ada benernya deh. Soalnya pas gue baca ya tentang Taurus gitu, Taurus personality and bla 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 bla, kok ini gambarannya kayak gue banget gitu, Besti. Dosa gak sih percaya sama hal kayak gitu, Besti? Anyway, gue kemarin habis nonton Avatar. Bagus banget. Kalian udah pada nonton gak sih Avatar? Gue kemarin nonton Avatarnya 3 jam lebih ya. Gak berasa sama sekali, saking gue enjoy banget nontonnya. Sambalnya cuma cabai, bawang merah, bawang putih, tomat terasi, sama kecombrang. Semuanya mentah kecuali kecombrangnya ya. Kecombrangnya diiris dulu, baru ditumis bentar sama minyak dikit. Habis itu tinggal dituang aja sama-sama minyaknya. Endul banget. Jujur ya, Besti ya, sekarang gue tuh lagi di fase lagi cinta-cintanya sama ini. Kalian tahu kan ini apa? Ini namanya lenca. Gue suka banget sama rasanya. Makanya hari ini gue mau bikin sambal lenca buat ntar dimakan sama ini udang rebusnya, Besti. Gue yang awalnya nggak tahu itu bisa dimakan ya, sekarang jadi suka banget loh, say. Katanya sih ini lenca masih termasuk keluarga terong-terongan gitu, Besti. Nih pakai segitu aja lencanya, terus kasih tomat. Nguleknya nggak usah terlalu effort. Pokoknya asal pecah aja gitu. Tuh lihat sambalnya, Besti. Aduh, warnanya itu bikin ngiler banget loh. Ntar habis ini pasti ada aja yang komen, Kak, makannya banyak banget tapi badannya kok segituan aja. Gini ya, Besti, kalian lihat nih, makanan gue tuh mostly real food ya. Terus walaupun gue makannya kelihatan banyak, tapi habis itu ya udah, gue udah kenyang gitu loh. Pokoknya nggak ada tuh, Besti, yang kayak aduh baru makan nasi tapi pingin ngemil yang manis-manis, atau habis makan yang manis gitu ya tiba-tiba aduh pingin deh makan yang asin-asin gitu. Nggak ada ya cerita-cerita kayak gitu ya. Jujur gue juga tipe orang yang nggak percaya sama yang namanya obat-obat pelangsing gitu ya, Besti ya. Karena nih ya, sebenarnya kunci biar nggak lapar mata itu adalah mikrobiota usus yang seimbang, Besti. Nah, probiotik alias bakteri baik ini nih yang regulasi hormon lapar kita. By the way, ini kepala udangnya. Makanya gue tuh rajin banget konsumsi probiotik ya. By the way, itu udangnya besar banget. Tak cocok sama sambalnya, Besti. Ini buat kalian dulu nih, first bite nih, Gue suka banget rasa lenca loh. Pahit tapi pahitnya tuh enak gitu. Kalau dimakan kayak gini aja juga enak. Kayak pecah-pecah gitu di mulut. Seru.
Hmm. Udah. Jadi kalau probiotik atau bakteri baik di usus itu cukup ya Besti. Nggak ada lagi tuh yang namanya sinyal lapar palsu ya. Nafsu makan juga jadi kekontrol, apalagi ke belakang. Jadi lancar. Jadi kalau makanan udah real food, plus rajin konsumsi probiotik Pro M1, itu udah best banget sih Besti. Buat cewek-cewek yang pingin body goals. Nah kalau aku minumnya Pro M1 yang ini ya Besti ya. Karena udah mengandung 7 bakteri baik yang hidup dan aktif, jadi lebih efektif. Kak coba bikin cacapan khas Kalimantan. Itu apa Besti? Baru denger loh. Oh ternyata itu sambal ya. Ya udah nih, gue udah bikin bahan-bahannya, ada cabe sama bawang merah. Katanya bawang merahnya dibakar gitu. Jadi ini tadi gue bakar, dikasih terasi katanya Besti, terasi yang dibakar juga. Gue pakai seasoning garam aja ya. Habis itu katanya dibejek-bejek. Tadi gue ngeliat dari videonya sih kayaknya enak ya. Nah sampai kayak gitu, habis itu baru dikasih air ini ya, air asam jawa. Lanjut kasih air panas. Sama terakhir katanya jeruk limau. Terus katanya kulitnya langsung dimasukin aja kayak gitu, baru diaduk-aduk. Jujur ini kelihatan seger banget sih. Kita coba ya. Asam-asam, seger kayak gitu. Aduh, biar dicocolin gitu. Dan malam ini lauknya ada ini terong bakar, cumi sama udang, sama telur. Ini bagusnya kita mulai dari mana ya Besti ya? Bingung. Dari cuminya dulu kali ya. Ini kebetulan ada kepala cumi, my favorite. Jadi buat kalian yang suka kepala cumi, ini Besti nih, first bite nih. Mari makan. Dia ini tipe-tipe sambal yang mirip sambal Thailand gitu loh, yang asem, seger gitu. Telur bebek. Suka. Cuma kayaknya kalau dimakan pakai telur bebek kayak gini atau telur dadar gitu kurang nyambung. Kalau dijadikan cocolan seafood atau ikan-ikan direbus gitu ya, ini mah cocok. Tapi tadi ini sambal cacapan Banjar katanya. Banjar itu di Kalimantan ya. Gue rencana besok mau bikin apa sih, telur dadar ala Filipina gitu yang pakai terong. Makanya nih gue tadi belajar bakar terong pakai kompor. Dan tadi ini air asam jawanya gue masak ya Besti ya. Soalnya asam jawanya gue beli yang udah dikupasin gitu, biar higienis gitu ya. Gue masak. Biar lebih aman. Kan gak seru ya. Ini makannya buat dinner tiba-tiba malam-malam diare gitu. Ini sambalnya cocok di lidah gue. Enak. Gue udah nggak tahu ini pembelian yang keberapa ya Besti ya, karena gue udah berkali-kali beli ini roti. Gue suka banget sama rasanya. Ini tuh rosemary bread. Dia tuh ada rosemary-nya gitu loh, daun-daun rosemary-nya. Jadi harum, enak. Biasanya ini rotinya gue panggang dulu, tapi hari ini gue nggak bakalan panggang. Langsung aja mau diolesin pakai butter. Digituin. Gue mau kasih telur di atasnya Besti. Nah kayak gitu. Nah yang di atasnya nggak usah dikasih butter. Terus hari ini sarapannya selain ada roti sama telur, kita juga ada mango pakai yogurt Besti. Mango tuh sekarang harganya udah mahal tau. Kemarin gue beli satu biji segini besarnya 16.000 satu say. Seru banget. Apalagi pas kuningnya pecah. Mana loh. Kalian hari ini sarapan apa Besti? Ini buat kalian yang suka rasa-rasa rempah gitu ya. Kayaknya kalian bakalan suka nih sama rotinya.
Oh ya Besti, gue sering banget ya dapat komen kayak, bukan komen sih, lebih ke DM, Kak, aku udah bikin yogurt tapi kok rasanya beda ya sama yang dijual-jual, kata gitu. Of course rasanya beda ya Besti ya, karena kalau yang dijual itu dia itu udah menyesuaikan gitu loh rasanya sama permintaan pasar. Nah ini kan kita bikin homemade ya, bahannya itu cuma susu sama yogurt atau apa sih namanya, biang yogurt gitu kan, yang which is dikit kan, jadi rasionya tuh yogurt yang berasa sama susu kan udah jauh banget ya, jadi udah pasti rasanya ya plain aja gitu, nggak ada manis-manisnya. Tapi kalian bisa ngakalin makannya itu pakai kayak gini, pakai buah, atau kalau kalian misalkan mau makannya yogurt aja, kalian tambahin kayak stevia, pakai mangga kayak gini, enak loh. Atau misalkan dicampur sama buah naga. Pokoknya kalau dia buahnya manis, enak dimakan pakai homemade yogurt kayak gini. Tapi gue heran ya Besti ya, akhir-akhir ini gue bikin yogurt tuh kayak encer gitu. Dulu pernah bikinnya itu kental banget, gue suka banget sama teksturnya yang itu. Encer banget. Walaupun mangganya lumayan mahal ya, untung manis jadi gak nyesel belinya. Habis Besti. Bye. Jadi kemarin Besti gue beli ini buah kiwi 1 biji 6.000. Manis loh. Tadi gue udah nyobain satu. Terus tadi gue bikin ubi kukus. Ini kelapanya udah dikukus juga ya. Jadi dimakan juga aman. Kapan nih kakak? Kan kak udah 31 tahun, nanti ketuaan. Biarin, nggak masalah nikah terlambat, mau ketuaan kek. Toh juga orang menikah belum tentu bahagia. Nggak masalah sih buat gue. Gue mah yang penting gue nggak nyusahin orang ya Besti ya. Nggak nyusahin orang tua. Jujur gue kalau misalkan dapat komen-komen kayak gini tuh gue biasa aja ya, gue nggak ada kayak tersinggung atau gimana, karena ngapain tersinggung, karena juga mungkin karena orang tua gue juga nggak ada tuntutan dari orang tua, jadi gue kayak biasa aja. Lagian lo ngapain nanya-nanya kayak gitu Besti? Ntar gue nikah juga lo nggak diundang. Mungkin semua milenial berpikir kayak gini ya, gue tuh merasa gue tuh masih muda loh, serius. Mungkin di mata Gen Z atau di mata Gen Alpha gue itu udah kayak fosil ya, umur 30-an. Tapi feeling gue tuh gue masih kayak 25 gitu, kayak masa-masa bebas gitu loh, ngerti gak sih? Tadi kan gue bilang orang yang menikah juga belum tentu bahagia gitu ya. Maksud gue bukan berarti orang yang single itu pasti bahagia, enggak gitu ya Besti ya. Menurut gue itu kebahagiaan itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan bahagia itu apa gitu. Buat lo mungkin bahagia itu kalau udah menikah, punya anak, punya suami gitu. Tapi perlu kamu pahamin bahwa orang lain mungkin beda definisi bahagianya sama kamu. Jadi jangan lo membuat standar bahagia itu kayak gini dan semua orang tuh harus kayak gitu. Jangan. Kamunya sendiri nanti yang stres. Karena kamu bakalan kayak ke-trigger gitu kalau ngelihat orang ngelakuin hal yang berbeda sama kamu. Perlu namanya toleransi Besti. Toleransilah sama pilihan hidup orang lain juga, karena orang lain aja toleransi sama pilihan hidup kamu ya. Gue nggak bilang cara berpikir lu salah atau gimana, ya kalau lu mendefinisikan kebahagiaan kayak gitu ya udah. Orang belum menikah itu banyak alasannya saya. Mungkin belum siap, ini mental, banyak ya yang jadi pertimbangannya. Dan gak semua orang itu berpikir simple kayak kamu, kayak udahlah nikah nanti ada rezekinya gitu. Some people ya udah realistis aja gitu. Akhirnya coklat yang aku tunggu-tunggu datang juga Besti. Gilingannya ini coklat tiap hari lewat aja dia FYP, kan jadi bikin beli. Dan akhirnya say, gue punya ini yang 500 gram ya, 500 gram. Dan saatnya kita cobain ya, semoga ini seenak yang di review orang-orang. Dia dibungkusin kayak gitu loh, besar tuh, lihat.
Saatnya kita cobain ya. Ini coklatnya. By the way, ini coklat kurma sama yang putih ini kacang almond ya. Coklatnya tuh pahit, tapi manisnya tuh dari kurma nyambung gitu, enak. Aduh. Demi apa? Enak loh say. Dan di komposisinya juga nggak ada penambahan gula ditulisnya. Jadi cuman buah kurma pilihan, almond panggang, sama dark chocolate. Beneran ditulis di sini tanpa gula say. Satu lagi bestie. Aduh, penasaran gue ini isinya berapa ya? Kita hitung kali ya. Banyak. Lihat, aduh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 sama yang tadi gue makan. Worth it banget sih gue bilang. Segini yang 500 gram isinya 29. Dan ini tuh enak bestie. Lihat tuh. Gede. Almondnya tuh crunchy banget. Bukan yang keras gitu loh, enggak. Jadi dikunyah juga enak. Ini dapat idenya dari mana sih? Soalnya perpaduannya itu enak banget bestie. Dan ini jujur ya, sama sekali nggak bikin enak loh. Mungkin karena manisnya itu dari kurma ya, jadi cocok, enak. Jadi hari ini video pertama sarapan tahun 2026 bestie. Hari ini menunya ada 2 telur yang berbeda. Kita langsung buka aja ya. Perfect bestie, lihat tuh, aduh. Gilingan ini telur ayam kampung yang organik ya. Kuningnya tuh lihat orange banget, bikin ngiler. Ini lagi satu, tapi harganya lumayan mahal loh. Jadi kalau buat tiap pagi gitu ya, sarapan telur ayam kampung kayak gini organik, bangkrut saya. By the way, gimana dengan tahun baru kalian kemarin bestie? Kalian pada kemana? Kalau gue di rumah aja. Terus pas malam tahun baru kemarin kita cuma di pantai aja nonton kembang api. Tapi tahun ini kembang apinya kurang gong. Nggak kayak biasanya. Biasanya kembang apinya itu kayak heboh gitu, tapi tahun ini enggak. Tapi tetap meriah sih, cuman kurang wow aja. By the way, gue kemarin beli belimbing madu ya, besar-besar banget dan manis. Gue udah makan 2 biji, harganya 16.000 bestie. Ini tuh manis banget, beneran cocok dibilang namanya belimbing madu. Ini bukan tipe belimbing yang enak kalau dirujak karena dia manis banget. Gilingan gak terasa tahun ini udah 2026 aja bestie. Tahun ini kalian berapa tahun say? Kalau gue tahun ini 31 ya. Benar-benar waktu itu cepet banget berlalu. Perasaan kemarin gue baru 18. Kok sekarang udah 31 aja bestie? Well, bukan sekarang sih, masih beberapa bulan lagi. Tapi tetap aja tahun ini 31 say. But it's still a blessing ya, karena ya namanya umur pasti terus bertambah lah. Ngapain diratapin ya nggak sih? Harusnya disyukurin. Tapi gue yakin ya bestie ya, waktu tuh cepat banget berlalu sekarang. Itu karena kita ngabisin banyak waktu di teknologi, tau gak sih? Kayak main handphone gitu. Karena kita main handphone nggak terasa 1 jam udah lewat say. Scrolling gitu. Terus udah 1 jam aja. Terus kita jadi kayak kepikiran gitu loh. Tadi gue nonton video apa aja ya. Kayak saking banyaknya, kita itu jadi kayak bingung gitu. Kayak apa aja tadi ya yang gue tonton. Bisa nggak ya misalkan 3 jam aja sehari gitu main handphone? Tapi kayaknya buat gue impossible bestie. Jadi hari ini mau ngemil coconut yogurt lagi bestie. Ini coconutnya gede banget. Sebelum kita belah ya, kita minum dulu airnya say. Aduh seger banget. Biar nggak kenyang, kita sisihin aja airnya ya. Tapi serius loh ini.
Handphoneku basah nggak ya? Oh enggak. Banyak banget airnya, say. Gue tahu ya Besti ya, kalian pasti meragukan kemampuan gue dalam membuka kelapa ya. Tuh lihat, gue bisa ngebuka kelapa nih, lihat tuh. Walaupun tadi agak drama dikit ya, soalnya ternyata keras banget loh ininya. Serabut ya. Si yogurtnya sekitar 2 sendok makan aja ya. Toppingnya kita kasih jambu air. Ini jambu apa sih namanya? Jambu cincalo. Jambu cincalo namanya, say. Biar ada crunchy-crunchy-nya gitu loh. Jadi endul. Sekarang mari kita makan. Aduh, nggak sabar, say. Tuh kayak gitu nih. Buat kalian dulu dah nih, Tapi gue lebih suka kelapanya yang kemarin. Kayak lebih keras gitu loh. Kalau ini terlalu lembut. Sama warnanya kayak pucat gitu. Next time kita bikin pakai yang merah-merah ya. Biar menyala gitu Besti warnanya. Soalnya kalau dia menyala kan kita juga makannya semangat gitu loh. Tapi jangan salah ya, ini tetap enak menurut gue ya. Gue bukan kemarin sih, beberapa hari yang lalu bikin kuku. Gue sebenarnya pingin yang merah gitu loh, cuman cat eye. Tapi nggak tahu kenapa jadi kayak terong ungu gitu warnanya. Kayaknya warna merahnya kurang terang kali ya. Makanya hasilnya jadi kayak gini. Aduh, nggak tahu deh. Tapi next time gue mau bilang yang warnanya tuh pokoknya merah cat eye, tapi yang ada hitam-hitamnya gitu. Nggak terasa, saya ntar lagi udah tahun baru. Dulu ya waktu gue kecil ya, rasanya 1 tahun tuh lama banget. Sekarang setahun tuh rasanya cepet banget loh. Apa karena kita kebanyakan main HP ya, say? Habis. Masih banyak sisanya. Kita rujak kali ya besok ya. Good morning, Besti. Hari terakhir tahun 2025. Pagi ini kita habiskan di pantai. Kita jalan-jalan manja dulu, say. Sambil memikirkan resolusi kita di tahun depan ya. Kayaknya ntar malam ada acara di situ. Masih sepi pantainya, say, jam segini. Lucu banget loh anjing-anjingnya. Capek banget jalannya, say. Tadi kita dari sana tuh lihat bangunan putih. Kalau habis jalan kayak gini tuh ya, rasanya tuh tenang gitu, Besti. Apalagi kalau misalkan nggak pakai sendal, no music, cuman suara ombak aja. Rasanya tuh tenang banget. Kayaknya ini di depan gue tuh lagi ada family yang photoshoot gitu loh. Pengen tak tunjukin tapi privacy, saya. Jadi kita nggak boleh ganggu privasi orang. Thank God. Akhirnya kita bisa melewati 2025. Walaupun jalannya nggak selalu lurus ya, say. Tapi so grateful karena kita bisa melewati semuanya, say. Dan kita masih bisa merasakan indahnya dunia ini. Semoga tahun depan lebih abundance lagi semuanya ya, say. Kesehatan, karir, kebahagiaan, pokoknya semuanya deh. Yang penting kita work on it ya. Jadi kita kerja untuk mendapatkannya. Semangat ya Besti semuanya. Oke, kita sekarang saatnya sarapan di bawah pohon kelapa. Cheers. Hari ini sarapannya ada buah naga kuning. Rasanya kayak tomat. Apa bijinya tomat? Nggak suka. Dalamnya itu teksturnya kayak nggak enak. Udah deh, maaf ya. Lanjut makan telur aja ya, Besti ya. Kuningnya bikin gue bahagia.
Telur kedua. Dua-duanya perfect. Ih, bagus loh. Lihat tuh Besti, gak ada yang busuk. Kenyang. Jadi gue tadi pas beli ikan ini, say, lu tahu nggak? Gue langsung kepikiran pingin bikin ikan goreng crispy ya. Tapi ini tulangnya kita keluarin dulu, biar nanti makannya tuh kayak makan keripik gitu loh. Tuh kayak gitu, sampai ke sama kepalanya dibuang aja deh, biar nggak ganggu. Nah kayak gitu. Ini untuk tepungnya sebenarnya boleh pakai tepung ayam goreng crispy gitu, tapi gue mau pakai tepung maizena aja, Besti. Terus dikasih garam sama sedikit paprika bubuk ya, biar ada merah-merahnya gitu. Terus tinggal diaduk-aduk kayak gitu. Sekarang kita tinggal bedakin aja ini ikannya, say. Tuh kayak gitu. Please enak ya. Gue udah berharap banget lu bakalan enak. Soalnya ntar sambalnya juga cetar membahana ya, say. Lihat, aduh. Tuh lihat. By the way, ini nggak gosong ya. Ini tuh karena tadi pakai paprika kan, jadi kayak merah gitu. Nah untuk sambal cetar yang gue bilang tadi, say, gue mau bikin sambal dabu-dabu ya. Jadi ini tadi bumbunya udah gue potongin semua. Jadi kita langsung masukin aja ya ke dalam. Kasih garam, palm sugar dikit aja. Kasih kemangi juga, say, biar lebih gong rasanya. Jeruk nipis. Tuh lihat Besti, aduh. Jadi kita langsung aja ya Besti ya. Kalian dulu dah nih. Sekarang gue cobain ya. Dia itu lembut di dalam, tapi di luar-luarnya itu crispy banget, Besti. Ini demi apa enak. Sekarang kita taruh sambal dabu-dabunya. Ini rasanya serius sesuai ekspektasi, enak. Dia ngomong kayak ada dahaknya. Maksudnya serak-serak gitu ya. Gue malah merasa ya Besti ya, suara gue itu cemprang ya, bukan serak. Tapi bukan yang cemprang banget gitu, pokoknya medium cemprang. Masa sih suara gue serak-serak becek? Berarti menarik dong ya kalau suaranya serak-serak gitu. Apa gue terlalu kegeeran?